Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, Iya, apa yang Bapak, ya gimana Bu? Bapak ini saya mau sedikit sharing. Ada waktu kira-kira Pak? Sekarang ya Bu ya? Iya, Iya, kalau sekarang ada Bu waktunya. Silakan Bu, sharing tentang apa kira-kira nih Bu? iya. Ada ingin berbagi sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas ini Pak. Iya, coba Ibu ceritakan Bu. Masalah Ibu itu apa? Nah, Iya. Akhir-akhir ini dalam pembentukan kita kan lagi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, gaya belajar itu yang saya bentuk anak-anak kinestetik udah terbentuk seperti itu. Ada anak yang agaknya susah tenang untuk anak kinestetik ini Pak, sehingga pada awal pembelajaran saya tuh anak-anak kok kurang fokus seperti itu Pak terhadap apa yang saya di awal pembelajaran seperti itu. Oke, jadi permasalahan Ibu itu ya Bu ya, di mana ada siswa Ibu di kelas itu kurang fokus Bu ya di awal pembelajaran seperti itu. Betul ya Bu ya? Iya Pak, betul Pak, Baik. betul. Nah, kira-kira, sekarang kira-kira nih Bu, apa yang bisa didapatkan dari pembicaraan kita ya sore inilah Bu? Iya Pak, saya berharap dari pembicaraan ini saya mendapatkan paling tidak solusi Pak untuk penyelesaian masalah saya ini. Paling tidak pada awal pembelajaran mungkin anak-anak saya bisa fokus dulu untuk saya menyampaikan tujuan mungkin di awal pembelajaran Pak. Oh iya, jadi ingin ada solusi ya Bu ya dari pembicaraan kita sore hari ini. Baik Bu. Nah, jadi tadi kan berkaitan dengan siswa Ibu yang kurang fokus Bu ya sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu Darmina, siswa yang fokus siswa yang fokus itu seperti apa kira-kira Bu? Ya, terutama Iya. di kelas Ibu lah. Mungkin untuk kelas saya mungkin indikator fokus menurut saya Pak itu anak itu paling tidak bisa tenang duduk bisa mendengarkan materi serta tujuan yang akan saya sampaikan di awal pembelajaran mungkin Pak. Ya, saya sepakat dengan jawaban Ibu seperti itu, Bu. Oke, Bu ya. Jadi siswa yang fokus itu menurut Bu Darmina siswa yang tenang dulu ya, Bu ya, sebelum dimulainya pembelajaran di kelas. Baik. Nah, kalau misalnya secara kenyataan nih, Bu, ya. Nah, siswa Ibu Darmina ini tadi kalau dinyatakan dalam angka kira-kira posisinya di mana nih Bu? Antara 1 sampai 10 nih Bu. Mungkin untuk murid saya sekarang ada di angka 5 Pak, karena anak-anak kinestetik yang kita ketahui untuk duduk diam sebentar itu emang agak susah. Jadi di angka 5 Pak. Oh itu, di angka 5 ya Bu ya. Gitu. Oke, harapan Ibu itu pengennya pada posisi angka berapa gitu Bu? Mungkin untuk sebagai langkah awal ini mungkin saya berharap mereka ada di kisaran angka 7 sudah baik Pak. Oke, baik-baik Bu. Nah, kira-kira lagi nih Bu, menurut Ibu Darmina nih, apa sih yang menyebabkan siswa Ibu itu kurang fokus gitu Bu sebelum memulai pembelajaran di kelas? Iya, mungkin mereka sudah antusias duluan untuk segera ke kelompoknya gitu kan, kelompok kinestetiknya. Jadi sudah ribut gimana, apa, mencari temennya dulu, sudah menyampaikan apa yang akan mereka lakukan, seperti itu. Padahal itu baru di awal pembelajaran, Pak. Seperti itu. Jadi sehingga mereka belum bisa fokus, Pak. Oke, penyebabnya itu ya Bu ya?
Iya, Oke, Pak. nah Bu, kira-kira ada nggak kira-kira upaya dari Ibu Darmina untuk mengatasi siswa yang kurang fokus nih Bu sebelum pembelajaran dimulai nih? Iya. Mungkin sebagai langkah awal ini Pak, mungkin saya akan merevisi RPP, mungkin ya, saya akan merubah untuk metode di awal pembelajaran. Mungkin saya akan eh, merubah kelompok untuk kinestetik tadi, mungkin dengan memfasilitasi mereka dengan metode atau memasukkan pembelajaran sosial emosional untuk di awal pembelajaran, Pak. Saya sangat setuju Bu yang Ibu sampaikan ini. Itu pun sudah termasuk bagian ya dari upaya Ibu Darmina melakukan apa namanya membuat fokus peserta didiknya atau siswanya sebelum mulai pembelajaran. Saya kira itu baik. Iya. Nah, kira-kira lagi nih Bu, apakah ada hambatan yang Ibu lakukan dalam membuat siswa Ibu itu fokus Bu sebelum belajar? Iya, hambatannya mungkin karena belum adanya mereka itu kesadaran akan di kelas itu penting untuk mendengar materi, atau sebelum materi itu tujuan apa dulu yang akan dipelajari, mungkin Pak ya. Mungkin terus dengan adanya tadi akan pembentukan kelompok, jadi mereka ribut seperti itu. Dengan apa tuh kesibukan akan kelompoknya seperti itu, Pak. Oke, jadi hambatannya itu ya Bu ya. Nah, begini nih Bu, nah, kira-kira ada nggak Bu cara lain gitu Bu yang Ibu lakukan agar siswa Ibu itu fokus seperti itu Bu sebelum belajar gitu Bu. Iya. Cara lainnya Bu. Mungkin saya akan pada awal-awal pembelajaran tadi, mungkin saya akan melakukan teknik stop, mungkin Pak ya. Teknik stop yang pada pembelajaran PSE itu sosial emosional, mungkin saya lebih ke mereka, mungkin awalnya itu dengan mendengarkan musik, instrumen, mungkin Pak ya, lebih membuat mereka untuk lebih fokus lagi kepada pembelajaran di awal gitu, seperti itu Pak. Oke, ini juga luar biasa Bu. Itu sudah bagian dari upaya yang lain juga ya Bu ya. Nah, setelah melakukan upaya-upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya yang Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira Bu? Ukuran Mungkin keberhasilan. Nah, mungkin Pak, bagi saya anak itu bisa mendengar dan memerhatikan tujuan atau materi pada awal pembelajaran, dan bisa juga berpartisipasi penuh dalam pembelajaran, itu saya rasa sudah baik menurut saya Pak. oke, baik Bu. Nah, terus apa nih Bu yang menjadi komitmen Ibu Darmina terhadap masalah ini? Untuk minggu depan mungkin Pak ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran rencana saya ini, dan mungkin saya bisa menaikkan tadi level anak saya menjadi 7 atau bahkan 8 mungkin Pak ya. Jadi saya mungkin akan merealisasikan itu pada pertemuan berikutnya Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira siapa saja nih Bu yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmen ini? Ya mungkin untuk teknik stop tadi mungkin saya memerlukan kolaborasi dengan teman-teman ATU, mungkin juga Pak ya, teman-teman rekan guru TIK juga yang paham untuk menyiapkan infokusnya, speakernya, seperti itu Pak mungkin. Baik Bu. Oke. Nah, jadi Bu Darmina bisa kita simpulkan setelah kita bicara ya, ada upaya dari Ibu untuk membuat siswa fokus sebelum pembelajaran, ada melalui cara stop, kemudian apa namanya
menyusun RPP yang menarik seperti itu ya Bu ya. Itu sudah bagian dari upaya yang maksimal yang Ibu lakukan untuk membuat siswa Ibu fokus di awal pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu saya kira sudah bisa gitu Bu ya, sudah bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara Ibu sendiri seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih Bu setelah kita sharing-sharing sore hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Saya sudah merasa lega sekarang, sudah mendapatkan pencerahan juga mengenai permasalahan atau penyelesaian dari masalah saya di kelas seperti itu Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Alhamdulillah, artinya lega ya Bu ya? Solusinya Alhamdulillah sudah Pak. ditemukan Bu ya. Baik Bu Darmina. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, setelah upaya yang Ibu lakukan ini. Insya Allah Pak, minggu depan bisa memberikan hasil yang terbaik. Baik Bu, kita cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Darmina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.